Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Birman Hua. Kali ini Mimin akan membawakan komik yang menceritakan tentang beberapa anak dibesarkan oleh seorang kakek pengembara bernama Kwakno. Demi mencari nafkah, sang kakek harus meninggalkan tempat duduknya. MC kita sebagai anak tertua harus mengasuh anak-anak tersebut. Kemudian tanpa ia sadari nasib merubah kehidupannya saat dirinya bertemu dengan Chun Soso yang membawanya untuk menjadi sang penerus. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 98. Cerita dimulai. Cerita diawali saat Chun Soso berjalan menuju ruang rapat diikuti oleh Grand Elder dan utusan kiri maupun kanan. Mereka semua terlihat sangat khawatir dan sebelum Chun Soso memasuki ruangan, mereka serempak mengatakan, "Jangan pemimpin." Grand Elder maju ke depan, mencoba menghentikan Chun Soso. "Itu tidak mungkin pemimpin," katanya dengan rasa kekhawatiran. Chun Soso hanya tersenyum, mengatakan bahwa keputusanku sudah bulat. Dia berbicara dengan nada yang tegas, tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Grand Elder masih mencoba meyakinkan Chun Soso. Penerus belum juga diputuskan, selain itu terlepas dari semua itu keadaan dataran rendah sedang sangat aneh. Jika Anda masuk ke Heavenly Fire Hall, musuh eksternal menyerang kita, ujar Grand Elder yang masih mencoba meyakinkan Chun Soso. Chun Soso menanggapi, "Apakah kalian pikir kultus kita akan goyah hanya karena aku tidak ada? Aku tidak membesarkan kalian untuk menjadi begitu lemah." Chun Soso berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang keputusannya. Dengan tatapan tajamnya Chun Soso juga menanyakan, "Apa ini alasan kultus Illuminating Divine menjadi begitu lemah di masa kepemimpinanku?" Tanya Chun Soso dengan tegas, membuat semua orang di ruangan merasa tidak nyaman. Utusan kiri menjawab, "Tidak pemimpin, Anda tidak lemah. Sebaliknya, Anda lebih kuat dibanding pemimpin sebelumnya," jawab utusan kiri dengan berbicara hormat, mencoba meyakinkan Chun Soso. Utusan kiri menambahkan, "Jika Anda ingin dunia bela diri bersatu, Anda bisa menyatukan semua kultus bela diri dalam waktu 3 tahun. Tapi kekuatan seperti itu hanya bisa bekerja jika ada Anda pemimpin." Utusan kiri berbicara penuh keyakinan, mencoba membuat Chun Soso memahami betapa pentingnya dia. Utusan kiri mengingatkan, "Apa Anda sudah lupa pemimpin? Pemimpin dari kultus Illuminating Divine adalah kultus itu sendiri. Baik Anda dan semua pemimpin sebelumnya telah mempertahankannya, imbuh." Utusan kiri dengan berbicara sungguh-sungguh mencoba membuat Chun Soso mempertimbangkan kembali keputusannya. Dengan raut wajah sedih, utusan kiri mengatakan, "Tolong putuskan penerus terlebih dahulu baru masuk Heavenly Fire Hall." Tambah utusan kiri berbicara harap, mencoba membuat Chun Soso mempertimbangkan kembali keputusannya. Chun Soso tersenyum tipis, mengatakan bahwa, "Benar, aku adalah kultus Illuminating Divine itu sendiri, dan pemimpin berikutnya juga harus begitu." Balas Chun Soso berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia telah memiliki rencana jelas. Chun Soso menegaskan, "Itulah mengapa aku belum memutuskan sekarang. Karena penerusku harus menjadi kultus itu sendiri," tegas Chun Soso berbicara, hingga membuat semua orang di dekatnya merasa tidak nyaman. Grand Elder bersama utusan kiri dan kanan mempertanyakan, "Apa maksudmu pemimpin?" Tanya mereka semua dengan terlihat kebingungan, tidak memahami apa maksud dari yang dikatakan oleh Chun Soso. Chun Soso balik menanyakan, "Dari 4 kandidat, Heavenly Demon hanya mendekati Seonyu dan Huigang, bukan?" Tanya balik Chun Soso dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sudah jelas. Grand Elder menjawab, "Justru itu alasan Anda harus tetap di sini pemimpin. Anda seharusnya sudah menyiapkan ini karena Anda paling tahu artinya," jawab Grand Elder berbicara dengan kekhawatiran, mencoba membuat Chun Soso mempertimbangkan kembali keputusannya. Chun Soso merespon, "Lakukan sesuai rencana yang sudah kalian siapkan," balas Chun Soso berbicara santai, seolah-olah dia telah memiliki rencana jelas. Grand Elder kaget, seraya mengatakan, "Pemimpin?" Ujar Grand Elder berbicara dengan keterkejutan, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dengan tatapan mendominasinya Chun Soso menegaskan, "Aku sudah bilang tahun lalu bahwa aku akan masuk Heavenly Fire Hall. Apa kalian menganggap remeh kata-kataku?" Tegas Chun Soso membuat semua orang di dekatnya bergetar. Grand Elder menanyakan, "Tapi kenapa Anda harus masuk Heavenly Fire Hall?"
Tanya Grand Elder dengan kekhawatiran, mencoba memahami alasan di balik keputusan Chun Soso. Chun Soso diam dan menatap Grand Elder dengan sorot mata tajam. Suasana di sekitar menjadi hening, semua orang menunggu jawaban Chun Soso. Grand Elder menyadari sesuatu, mengatakan, "Jangan-jangan." Gumam Grand Elder berbicara dengan keterkejutan, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang tidak ingin dia pahami. Chun Soso mengatakan, "Apa yang kalian pikirkan itu benar, karena itu aku mengizinkan Heavenly Demon mendekati anak-anak itu," ujar Chun Soso dengan santainya, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Chun Soso menambahkan, mereka berdua tidak harus mendapatkan teknik Heavenly Demonic Cultivation. Fakta bahwa mereka selamat saja sudah cukup. Sebagai kualifikasi, kalian juga harus tahu itu, tegas Chun Soso dengan keyakinan, seakan-akan dia telah memiliki rencana jelas. Utusan kanan menanyakan, bagaimana kalau kedua kandidat itu sama-sama menguasainya? Tanya utusan kanan dengan nada kekhawatiran, mencoba memahami kemungkinan yang mungkin terjadi. Chun Soso menjawab, apa masalahnya? Tinggal pilih yang lebih kuat lewat pertarungan, jawab Chun Soso dengan santainya. Utusan kiri menanyakan, sekalipun itu menyebabkan perpecahan dalam kultus dan Anda hanya akan menyaksikannya? Tanya utusan kiri masih dengan nada kekhawatiran, mencoba membuat Chun Soso mempertimbangkan kembali keputusannya. Utusan kanan menambahkan, pemimpin, kalau mereka berdua gagal, apa yang Anda akan lakukan? Tanya utusan kanan berbicara dengan nada serius, mencoba memahami rencana Chun Soso. Chun Soso menjawab, itu tidak akan terjadi, jawab Chun Soso berbicara dengan keyakinan, seolah-olah dia telah memiliki rencana yang jelas. Grand Elder menanyakan, mengapa Anda begitu yakin? Tanya Grand Elder berbicara dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami alasan di balik keyakinan Chun Soso. Chun Soso tersenyum dan menjawab, aku tidak akan membiarkannya terjadi, jawabnya dengan kepercayaan diri, seolah-olah dia telah memiliki kontrol penuh atas situasi. Dengan tatapan tajamnya, Chun Soso menambahkan, dan jika seandainya saja itu benar-benar terjadi, maka keduanya harus dibunuh. Ujar Chun Soso berbicara dengan nada tegas, membuat semua orang di sekitarnya menjadi terkejut diam. Grand Elder, utusan kiri, dan utusan kanan merasakan aura mendominasi dan mendengar pernyataan itu, mereka hanya bisa bergidik diam tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka semua merasa khawatir, seolah-olah mereka telah memasuki peringatan yang sangat berbahaya. Kemudian Chun Soso pun dengan santainya menanyakan, kenapa kalian berekspresi begitu? Kalian sudah siapkan langkah cadangan kan? Utusan kanan dan kiri serta Grand Elder hanya bisa saling menatap dan diam tanpa sepatah kata. Melihat hal itu, Chun Soso pun kembali menanyakan, kalian tahu tidak ada langkah cadangan lain selain yang baru saja aku sebutkan? Mendengar itu, Grand Elder pun menjawab dengan mengatakan, tapi pemimpin, ujarnya yang terhenti. Yang langsung disela oleh Chun Soso dengan mengatakan bahwa tetap saja itu tidak akan terjadi. Grand Elder pun menanyakan dengan sopan, jadi? Chun Soso pun merespon dengan mengatakan bahwa itulah mengapa aku akan masuk ke Heavenly Fire Hall. Utusan kiri pun merespon dengan menanyakan, pemimpin, kami yang bodoh ini tak dapat memahami maksud Anda yang dalam. Kemudian Chun Soso menjelaskan bahwa tugasku sebagai pemimpin kultus dan keserakahan pribadiku, aku ingin memuaskan keduanya. Mendengar itu, Grand Elder pun bertanya-tanya dalam hatinya, tugas, keserakahan, apa itu yang dimaksud? Grand Elder juga menanyakan kepada Chun Soso, jadi kami tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sambil memejamkan matanya, Chun Soso menjawab dengan mengatakan bahwa, hidup dan mati adalah jalan yang sama. Bukankah wajar kalau aku pergi lebih dulu daripada kalian? Aku tak punya kehormatan untuk bertemu Maitreya di kehidupan ini, tapi kurasa, mungkin aku akan bertemu dengannya setelah mati. Melihat Grand Elder bersama dengan utusan kiri dan kanan yang terkejut akan hal itu, Chun Soso pun menanyakan, apa? Kalian sungguh mengira aku akan hidup lebih lama dari kalian? Itu bahkan lebih konyol. Dengan wajah keterkejutannya, Grand Elder pun merespon dengan mengatakan, pemimpin. Chun Soso kembali melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa, jadi jangan coba-coba menghalangiku masuk ke Heavenly Fire Hall. Bagaimanapun semakin aku melepaskan gagasan menyatukan dunia bela diri, kultus kita menjadi semakin kuat. Bukankah tugasku sebagai pemimpin sudah terpenuhi pada titik ini? Karena aku menyerahkan pemilihan penerus pada ujian untuk menjamin keadilan.
Sekarang aku bisa menuruti keinginanku sendiri. Namun secara tiba-tiba, utusan kiri pun menanyakan, saat Anda bilang keinginan pribadi, apa itu tentang Tuan Muda Seonyu? Chun Soso pun menjawab dengan mengatakan bahwa, ya, aku sudah menandai anak itu. Namun apa dia sanggup menanggung hidup 1 juta anggota kultus kita adalah pertanyaan lain. Dengan melepaskan tugas yang kupikul dan memasuki Heavenly Fire Hall, aku ingin menghabiskan sisa waktuku membantu Seonyu menanggung beban itu. Mendengar itu, utusan kiri pun merespon dengan mengatakan bahwa, kenapa Anda harus membuat ini serumit ini kalau Anda sudah memutuskan, harusnya langsung saja katakan. Chun Soso pun menanggapi dengan mengatakan bahwa, aku sudah bilang menanggung hidup 1 juta anggota adalah urusan lain, aku tidak berani menebak kehendak Maitreya. Itu sebabnya ada kemungkinan Seonyu gagal dan Huigang yang berhasil. Mendengar itu, Grand Elder dengan raut wajah sedihnya berpikir dalam hatinya, itulah sebabnya dia menyebut keinginan pribadinya, artinya dia ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya hanya untuk Seonyu. Sementara utusan kiri yang mendengar itu pun merespon dengan mengatakan bahwa posisi pemimpin tidak boleh kosong walau 1 hari pun, kalau begitu, latihlah dia tanpa masuk Heavenly Fire Hall. Dengan tatapan dinginnya Chun Soso menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak bisa, ketidakhadiranku harus dipastikan agar Seonyu dan Huigang merasa lebih terbebani, terutama Seonyu. Untuk anak itu, semakin berat beban di pundaknya, semakin besar kekuatan yang bisa dia keluarkan. Dan sambil tersenyum tipis Chun Soso menambahkan dengan mengatakan bahwa sedikit kekacauan perlu ada di dalam kultus. Hingga akhirnya Chun Soso menegaskan bahwa agar semua orang bisa menyadari betapa agungnya pemimpin berikutnya. Cerita sedikit bergeser saat di ruang rapat dan semua orang, tokoh-tokoh penting maupun tetua yang ada di dalam ataupun luar kultus telah hadir berkumpul. Ketika pemimpin kultus Chun Soso berbicara, tak terhitung banyaknya orang yang tidak bisa menahan rasa terkejutnya, bagaikan petir di tengah malam yang gelap. Di bawah Chun Soso, kultus Illuminating Divine menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menunjukkan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah. Fakta bahwa Chun Soso bermaksud masuk ke Heavenly Fire Hall, berarti dia sudah turun dari posisi pemimpin. Sehingga semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Kemudian Chun Soso pun mengatakan bahwa sebagai pemimpin kultus, aku sudah memutuskan aku akan memasuki Heavenly Fire Hall tahun ini. Ujar Chun Soso berbicara dengan nada yang tegas dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Chun Soso juga menambahkan bahwa hingga pemimpin baru muncul, utusan kiri dan kanan serta Grand Elder akan memimpin kultus. Imbuh Chun Soso hingga membuat suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Semua orang saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Chun Soso kembali melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa, aku tahu kalian pasti memikirkan banyak hal. Bagaimanapun juga, ini mungkin jadi peluang bagi sebagian orang, tapi bagi yang lain mungkin jadi krisis. Dan dengarkanlah baik-baik, tegas Chun Soso berbicara dengan nada yang penuh kesungguhan, seolah-olah dia ingin semua orang memahami betapa seriusnya situasi ini. Lalu kemudian Chun Soso menoleh ke arah MC kita sembari memanggilnya, Seonyu, panggil Chun Soso, yang membuat semua mata tertuju pada MC kita, hingga membuat dia merasa sedikit tidak nyaman. MC kita pun menjawab dengan sopan dan hormat mengatakan, ya pemimpin. MC kita berdiri tegak, siap menerima instruksi dari Chun Soso. Chun Soso kemudian mengatakan, ikutlah denganku. Ujar Chun Soso berbicara dengan nada yang tenang, namun penuh dengan kepercayaan diri menginstruksikan MC kita. MC kita pun mengikuti instruksi Chun Soso seraya mengatakan, ya, saut MC kita. MC kita berjalan mengikuti Chun Soso, meninggalkan ruangan yang penuh dengan rasa keterkejutan dan spekulasi. Kemudian keduanya berjalan meninggalkan aula rapat dan meninggalkan orang-orang di sana, dalam rasa keterkejutan akan keputusan Chun Soso untuk pensiun. Suasana di ruangan menjadi semakin riuh, semua orang berbicara satu sama lain, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar nggak ketinggalan episode berikutnya.
dan membuat channel ini semakin berkembang. Sekian dari Mimin, and see you next time.